Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romatul Husna dengan NIM 22080566015, Prodi Pendidikan Matematika kelas PM2A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai pendidikan. Langsung saja yang pertama dari surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in taf'alu fama ballaghta risalatah wallahu ya'tasimu minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari berbagai manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini antara lain yaitu Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu risalah seperti ilmu agama. Yang kedua, Allah memerintahkan kita menyampaikan ilmu-ilmu agama sesuai apa yang disyariatkan. Yang ketiga, Allah selalu melindungi orang-orang yang berdakwah dan menyampaikan ilmu agama. Yang kedua yaitu surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah rendah hati dan penuh kasih sayang kepada orang tua, mentaati apa yang diperintahkan sesuai dengan syariat Islam. Ditegaskan bahwa rendah hati yang di sini yang dimaksud yaitu dengan penuh kasih sayang. Ditegaskan pula pada ayat terakhir supaya mendoakan kedua orang tua kita yang telah mendidik kita dari kita masih kecil hingga kita sekarang. Yang ketiga yaitu surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'allama Adamul asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan pada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku benda-benda tersebut jika memang kamu benar-benar orang yang benar. Nilai pendidikan dalam ayat ini adalah, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam akan semua hal, seperti tugas dan fungsi dari seorang rasul, yaitu sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik dan terdidik, karena ketika baru lahir manusia tidak mungkin berbuat apa-apa. Anggota badan dan otaknya saja masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, manusia dapat berbuat apa-apa, kemudian berkembang melalui pendidikan yang dapat ia lakukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagai khalifah di bumi, kita sebagai manusia yaitu mengatur segala sesuatu dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini memerlukan pengetahuan yang banyak dan kemampuan serta daya pikir yang kuat. Yang keempat yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah 1. Nilai gemar membaca, 2. Nilai ketakwaan, 3. Nilai keilmuan, 4. Nilai gemar menulis dan atau perintah menulis, 5. Nilai akhlak, 6. Nilai ibadah dan ketakwaan. Yang kelima yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam bermajelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, yaitu hadis-hadis yang mengenai tentang pendidikan. Yang pertama, mengenai pendidikan yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kewajiban menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain dan fardu kifayah. Hukumnya fardu ain atau wajib seperti dalam hal akidah, yaitu tentang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, halal haram serta akhlak dan muamalah. Sedangkan dalam fardu kifayah yaitu seperti ilmu kedokteran, tata boga dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hadis yang kedua. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang artinya, barang siapa yang memang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang-orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Nilai pendidikan yang terdapat dari hadis tersebut yaitu 1. Mengajarkan bahwa bagi orang yang sedang menuntut ilmu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi ilmunya. Yang kedua, mengajarkan bahwasannya menuntut ilmu merupakan sebuah amalan yang kekal. Selanjutnya yaitu hadis yang ketiga, man salama tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan tentang hadis ini yaitu antara lain 1. Menuntut ilmu memiliki keutamaan yang begitu istimewa. Salah satunya, Allah SWT akan memudahkan baginya dalam mempelajari ilmu yang benar dan berakhlak baik di tengah masyarakat. Selanjutnya, menerangkan tentang bagaimana orang yang menuntut ilmu akan dipermudah jalannya oleh Allah menuju syurga. Yang keempat, yaitu ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinata wal qara wa tawadu'u biman tata'allamuna minhu. Artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu mengajarkan bahwa kita sebagai seorang murid atau orang yang tengah mencari ilmu hendaknya selalu menghormati serta rendah hati kepada orang yang telah mengajari kita ilmu atau seorang guru. Mengajarkan agar kita belajar ilmu tentang ketentraman dan ketenangan. Hadis yang terakhir yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abahu yuhawidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimata hal tarofiha jat'a'an. Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik dengan baik, yaitu dengan memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti pendidikan iman, ibadah, pendidikan akhlak, sosial, pendidikan intelektual, fisik, psikis, dan pendidikan keterampilan serta lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai pendidikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan, perbuatan, dan tingkah laku saya yang kurang berkenan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.